Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Felicia Haliman, merupakan CEO Broden Kreatif. Sebelumnya saya ingin berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya guna mengklarifikasi beberapa hal terkait kekacauan yang terjadi pada event Eksekutif Single Club atau ESC yang terjadi pada 25 November 2023 bertempat di Bar Tamrin, Jakarta Pusat. Klarifikasi ini juga melengkapi klarifikasi saya yang sudah tersebar di media online yang pernah saya lakukan sebelumnya. Hari ini tepat pada tanggal 4 Juni 2024, saya Felicia Haliman merupakan CEO Broden Kreatif dan mewakili teman-teman dan perusahaan yang terafiliasi dengan Broden Kreatif akan mengklarifikasi beberapa hal terkait dengan kasus event Eksekutif Single Club atau ESC. Namun sebelum kami mengklarifikasi beberapa hal tersebut, izinkan saya mewakili tim Broden Kreatif dan perusahaan terafiliasi terhubung untuk meminta maaf kepada peserta yang telah mengikuti acara tersebut. Hal ini adalah murni kesalahan dari kami atas keteledoran kami secara teknis internal yang dimana tentu dalam pemilihan vendor. Kedepannya kami akan terus memperbaiki dan juga meningkatkan kualitas kami secara internal dan juga eksternal. Dan berikut adalah beberapa hal yang akan kami klarifikasi adalah sebagai berikut. Secara teknis, terdapat hal yang akhirnya Broden Kreatif ambil alih yang terkait dengan permasalahan transaksional dengan tenaga kerja under PT Arfa Muntung Berkah, yang dimana pada akhirnya kami kelola dan kami lakukan secara mandiri, itu pun atas inisiatif dari Broden Kreatif. Kondisi terkini dapat 2 laporan pada pemilik dan juga perusahaan, yaitu saudari NA atau BN dan juga PT Arfa Muntung Berkah, dan salah satunya sudah dalam tahap pemeriksaan. Sedangkan yang satunya sudah dalam tahap proses pelaporan kepada pihak berwajib, dan kami pun pada saat ini juga sudah menunjuk kuasa hukum kami sebagai perwakilan kami. Vendor inisial BN atau NA yang memiliki keterkaitan dengan afiliasi PT Arfa Muntung Berkah menyatakan dan menyebarkan informasi bahwa yang bersangkutan adalah sponsor dengan nilai 50 juta yang terindikasi bahwa berita tersebut adalah berita bohong yang memang sudah direncanakan dari awal, karena menurut investigasi kami, saudara BN atau NA mengatakan hal tersebut dari awal acara. Kami dari Broden Kreatif secara tegas membantah hal tersebut karena vendor dari PT Arfa Muntung Berkah hanya bertugas sebagai penyalur atau vendor yang memang harusnya dia itu mengatur. Saya tegaskan bahwa PT Arfa Muntung Berkah atau NA atau BN yang memang harusnya mengatur, membantu Broden Kreatif dalam acara tersebut. Kami berterus terang terkejut atas latar belakang peserta pria, karena kami juga baru mengetahui bahwa peserta pria tersebut adalah paid talent, bersumber dari peserta yang dengan inisial AY, dan kami ingin berterima kasih kepada peserta AY atas informasi yang sudah disampaikan, dan dapat kami sampaikan juga bahwa sebelumnya kami memiliki kontrak dengan vendor lainnya, yang dimana kontrak tersebut pun juga sudah kita sampaikan kepada pihak ketiga dan juga pihak berwajib, bahwa memang adalah benar kami meminta KOL atau influencer yang memiliki pekerjaan dengan kriteria usia dan lainnya, serta yang paling penting adalah sedang mencari pasangan. Dapat kami sampaikan bahwa KOL atau influencer yang biasanya adalah pekerjaan sampingan atau pekerjaan tambahan untuk endorsement, atau bisa juga sebagai pekerjaan utama. Namun pada umumnya rata-rata yang bersangkutan biasanya masih bekerja di suatu perusahaan atau menjalankan aktivitas bisnis. KOL atau influencer yang seharusnya akan sesuai dengan ekspektasi kami, tidak kami pungut biaya apapun untuk keikutsertaan program ESC, karena kami merasa yang bersangkutan seharusnya akan membantu untuk mempromosikan acara ESC. Selain mengikuti acara sebagai peserta dengan hak yang sama dengan peserta yang lainnya, tidak diberikan aturan apapun seperti layaknya aktor dan memiliki skrip ataupun aktor pada umumnya. Jadi intinya adalah saya sebagai perwakilan dari Broden Kreatif, kita ketemu dengan si vendor ini, NA atau BN. Waktu itu saya menyampaikan ke beliau, ajakin teman-teman kamu yang sesama influencer atau KOL untuk ikut atau join ke dalam acara kita. Intinya itu, ekspektasi terpenting kami adalah mereka itu adalah influencer atau KOL yang memang memiliki pekerjaan sebagai influencer atau KOL yang memang punya pekerjaan sebagai karyawan atau pengusaha, atau pekerjaan tersebut adalah pekerjaan utama yang hidup seperti warga negara pada umumnya.
Dan yang terpenting adalah mereka saat ini sedang mencari pasangan dan bukan aktor. Sebagai informasi bahwa ini bukanlah event pertama kami, namun kejadian seperti ini adalah kejadian pertama kami. Kami baru saja mengenal pihak NA atau BN atau PT Arfa Muntung Berkah, dan biasanya kami bekerja sama dengan rekan-rekan dari pihak PT Arfa Muntung Berkah secara personal, yaitu AB, yang bukan bagian dari PT Arfa Muntung Berkah. Dan selama ini pekerjaan transaksional kami dengan AB baik dan lancar. PT Arfa Muntung Berkah atau saudari BN atau NA, kami bertemu di salah satu event sebelumnya yang diorganisir oleh Broden Kreatif, dan saudari NA atau BN pada saat itu sebagai salah satu KOL atau influencer yang tercantum pada list KOL atau influencer. Dan awal terjadinya komunikasi adalah ketika saya, Felicia Haliman, melihat list KOL atau influencer di acara sebelumnya, dan saya memfollow yang bersangkutan hingga terjadi komunikasi berlanjut. Hingga pada suatu saat akhirnya yang bersangkutan menghubungi salah satu rekan kami di Broden Kreatif yang berinisial GM, dan berakhir bertemu di Roti Romi Kemang pada 18 November 2023 kurang lebih pukul 8. Jadi waktu itu yang ketemu adalah saya dan si pihak NA atau BN ini. Saya meminta untuk dicarikan beberapa pihak, dan yang bersangkutan waktu itu meminta untuk disebarkan dan dipromosikan sampel untuk hand cream yang jumlahnya kurang dari peserta. Dan hal ini dan dalam proses penyerahan kepada pihak berwajib, yaitu satu fake account atas nama Felicia Penipu dengan tanpa izin mengambil foto saya dan memasang foto tersebut sebagai foto profil. Terdapatnya oknum yang saat ini masih dalam tahap penyelidikan dan dalam proses penyerahan kepada pihak berwajib dengan membuat judul Felicia Haliman Porn Videos pada salah satu link porno yang sudah diblok Kominfo. Terdapatnya oknum yang saat ini masih dalam tahap penyelidikan, dan kami akan menempuh kepada pihak yang berwajib di kemudian hari bahwa yang bersangkutan mengatakan Felis sudah tidur dengan polisi dan disebarkan kepada beberapa pihak. Terdapat satu pihak dengan inisial DJ atau BN, yang bersangkutan adalah pihak yang terlibat langsung pada acara ini di bawah naungan PT Arfa Muntung Berkah. Dikatakan bahwa yang bersangkutan adalah mantan CWBO dan influencer maksa di kanal sosial media milik NA atau BN. Hal tersebut adalah tidak benar dan tentu mencoreng nama baik dari saudara DJ atau BN itu sendiri. Hingga detik ini kami mendapat informasi terkini bahwa yang bersangkutan sedang dalam tahap proses pelaporan kepada pihak berwajib. Dari semua kejadian ini, dari hal-hal yang tersebar, info yang tidak valid dan lainnya, akhirnya sangat mengganggu kami sebagai brand, investor, dan beberapa pihak yang terafiliasi dengan Broden Kreatif. Sehingga kami tidak dapat menjalankan operasional dengan baik karena kesulitan melakukan kegiatan operasional. Secara brand dijatuhkan, secara personal dari personil juga dijatuhkan, dan hal tersebut menjadi kerugian bagi kami. Hal ini juga ternyata berpengaruh pada produk kami yang lainnya dan juga secara bisnis. Lalu mengapa kami tidak langsung mengklarifikasi? Karena kami menunggu situasi juga agak redam ya, dan menunggu hasil investigasi mendalam dari tim kami. Setelah valid, baru kami lakukan tindakan kepada pihak berwajib dan kementerian. Kami juga membenarkan bahwa terdapat miskomunikasi antara Broden Kreatif dengan pihak penyedia tempat acara, dan menurut kami hal tersebut sudah selesai saat itu juga. Karena pihak penyedia acara sendiri sebenarnya juga sudah secara langsung mengganti berupa makanan yang tidak dibatasi orderannya. Dan menurut saya juga agak keterlaluan ya kalau misalnya kita minta lebih dari itu. Karena bagi saya kalau misalnya berbisnis, semua tuh ada perhitungannya, dan saya yakin acara itu sebenarnya kalau misalnya kita mau hitung secara final, itu antara dia loss atau rugi atau memang beneran impas. Lalu saya juga mau menjelaskan bahwa stiker antara KOL, influencer, dan peserta pria, peserta wanita itu dibedain warnanya karena difungsikan untuk membedakan antara peserta laki-laki, perempuan, dan juga influencer. Karena pada dasarnya influencer wanita tidak boleh berbaur dengan peserta. Karena influencer wanita bertugas untuk mempromosikan acara dan juga mempromosikan para sponsor, bukan untuk mengikuti acara sebagai peserta. Sehingga kami sangat menghindari intervensi dari acara yang sudah kami sampaikan ke pihak penyedia influencer atau PT Arfa Muntung Berkah. Namun kami mendapat laporan bahwa salah satu rekan influencer yang berinisial QN terindikasi telah menjalin hubungan dengan peserta pria,
dan hal ini masih tahap investigasi kembali dari pihak Broadband Kreatif. Kami juga akan menegaskan bahwa Broadband Kreatif di acara ini posisinya adalah bukan I.O., namun sebagai promotor. Karena perbedaannya adalah kalau misalnya Broadband Kreatif I.O., dia adalah yang mengatur acara, sedangkan kalau di posisi kita sekarang, Broadband Kreatif itu adalah yang memberikan konsep dan yang membayar. Kalau misalnya I.O. itu dia yang ngatur, dia yang ngaturin acaranya. Jadi kita bukanlah I.O. Karena pada kasusnya kami adalah pihak yang membayar dan memberikan konsep, dan secara transparan dana yang kami dapatkan dari peserta hanya mengcover 20-30% dari kos yang sudah kami bayarkan. Apabila hal tersebut dilaksanakan secara normal, karena tujuan dari acara ini adalah karena tadinya kita itu mau bikin komunitas yang dimana isinya para eksekutif, dan mungkin kan nggak mungkin ya, maksudnya dalam satu kali acara pasti langsung dapat pasangan gitu kan. Nah, tadinya kita mau kumpulin nih jadi satu komunitas, jadi komunitas single eksekutif gitu loh. Cuman karena acaranya ya begitu, jadi akhirnya kita cancel. Nah, lalu kalau misalnya memang sudah terbentuk komunitas, seharusnya kita itu bisa mingle, kita itu bisa berkomunikasi. Dan kalau misalnya kita baik-baik ya, cuman karena memang kondisinya seperti ini ya udah pasti kita udah sulit lah untuk melakukan hal itu. Jadi waktu itu kenapa kita juga pakai konsep dating, karena kenapa konsep dating dilakukan, karena kami melihat bahwa kebanyakan para eksekutif itu hobi bekerja. In average ya, itu kebanyakan pada hobi kerja, jadi lupa ngurusin pribadi. Dan waktu itu makanya kita lihat, oh ini ada masalah nih di masyarakat, ada nih para eksekutif seperti ini. Akhirnya kita berinisiatif untuk bikin acara ini dengan target semoga para eksekutif berkumpul dan mendapatkan hal positif ke depannya. Kami tegaskan juga bahwa acara ini adalah khusus untuk yang berorientasi straight. Sekali lagi straight. Beberapa kali kami mendapat calon peserta yang memang jujur dari awal. Jadi dia memang ngomong bahwa dia itu adalah tidak berorientasi straight. Dan mohon maaf, biasanya kami akan review lah untuk si calon peserta ini untuk mendaftarkan diri di acara eksekutif single club. Saya mohon bantuan kepada para peserta atau pihak-pihak lainnya kalau misalnya memang mendapati ada peserta berorientasi lain yang tidak strict, mohon untuk dilaporkan ke Broadband Kreatif karena hal tersebut dapat kami proses secara hukum. Itu kenapa pada akhirnya kami merecord KTP. Karena in case kalau misalnya kita menemukan hal yang menyimpang seperti itu bisa kita proses secara hukum. Jadi kalau misalnya memang ada kayak isu-isu bahwa si Broadband Kreatif ini bakal pakai buat pinjol, enggak, kami sangat membantah hal itu. Dan untuk data-data tersebut pun juga sudah kita laporkan ke pihak ketiga. Lalu untuk vendor, meminum minuman keras di tengah acara, apalagi sedang dalam tugas dan sampai hingga mabok, itu sangat tidak diperbolehkan di etika bisnis manapun atau pekerjaan manapun, meski dalam kondisi acara pesta. Kalau misalnya lagi ditugasin di acara pesta lalu mabok, saya pikir itu nggak oke ya, nggak bagus lah secara etika bisnis atau dalam pekerjaan apapun. Karena yang bersangkutan itu kan adalah vendor, bukan tamu. Jadi saya pikir saya nggak perlu jelasin lebih lanjut pokok masalahnya tuh di mana. Lain hal mengenai refund kepada semua pihak yang berhubungan dengan Broadband Kreatif, kami berharap bahwa setelah ini terjadinya win-win solution di antara kita. Kami meminta bantuan kepada pihak yang terlibat dan ini perlu disepakati bersama. Sebelumnya kami memohon maaf pada seluruh pelanggan Broadband Kreatif karena masalah ini operasional kami terganggu sehingga menyebabkan tidak dapatnya mendeliver services dari Broadband Kreatif dengan baik pada pelanggan. Kami juga mohon untuk tidak adanya lagi komen negatif sementara ini hingga kami recovery. Yang kemarin sudah dikomen dan tidak mau dihapus silahkan, kecuali khusus untuk peserta ESD wajib membuat kesepakatan terlebih dahulu yang akan dimediasi oleh pihak ketiga dan pihak lainnya sedang dalam tahap proses dan akan menyusul. Mengapa perlu dilakukan seperti ini? Karena minimal operasional perusahaan harus berjalan normal terlebih dahulu baru dapat menyelesaikan masalah ini dan masalah lainnya perlahan-lahan. Guna menghindari hal yang tidak diinginkan terkait pencemaran nama baik, penyebaran berita hoax, dan UU ITE lainnya. Kami akan menggandeng pihak-pihak yang berguna untuk memantau seluruh akun sosial Broadband Kreatif dan grup.
secara korporasi dan juga personal atau dari personil yang terlibat.